Ya, oke, selamat datang di praktikum apa ini? DS Data Science dan kita masuk ke modul 3. Jadi kalau kemarin modul 1 dan modul 2 itu kita udah belajar tentang pengenalan R, terus R Studio, bahasa R. Terus di modul 2 kita bahas Git dan di modul 3 sekarang adalah tipe data R, lanjutan dari modul 1. Enggak salah. Oke. Jadi tujuan praktikumnya bisa dilihat di modul memahami jenis-jenis tipe data pada R. Nggak usah dibaca lokasi waktunya, nggak penting. Nah, biasanya kan kalau kita program tuh kita bakalan buat misal apa ya, deklarasi variabel gitu kalau di C++ atau instansiasi variabel tuh kan kita juga pakai tipe data misal integer, float, terus karakter, terus string, lalu ada apa lagi ya? Ya banyak lah, boolean dan lain-lain. Jadi di modul 3 ini juga akan belajar tentang itu, tapi kita bakalan pakai tipe data yang ada di R karena kita ya praktikum ini pakai bahasa R. Jadi langsung aja kita masuk ke materi. Oke. Jadi bisa dilihat di modul 3 halaman 21. 21 itu ada codingan di sini. A panah ke kiri 2. Kita coba langsung aja di R Studio. Apa tadi? A panah ke kiri ya. A panah ke kiri 2. Enter. Oke. Masih ingat ya bagaimana cara membuat variabel di R? Jadi kalian juga bebas mau pakai panah ke kiri atau ntar tak hapus dulu, tak hapus ctrl. Misal kalian pakai sama dengan hasilnya sama, jadi bebas kalian mau pakai yang mana. Oke, udah kan gini values 2 variabelnya. Oke, lalu apa yang selanjutnya? Class A. Nah, class A menghasilkan numerik ya. Nah, sama kayak yang ini tadi. Jadi kita di sini tadi yang udah kita lakuin adalah menggunakan suatu fungsi dari R yang namanya fungsi class. Itu fungsinya untuk gampangannya untuk melihat si variabel itu bertipe data apa. Itu untuk ngeceknya ya. Oke, itu tadi fungsi class ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ada apa ini? Data frames. Oke. Sebelum tak jelasin ini, kita pakai codingan yang ini dulu. Ikutin. Oh iya, kalian bebas mau di konsol atau terminal. Aku lebih enak di konsol. Apa tadi? Ya, oke. Jadi library apa tadi? DS Labs kalau nggak salah. DS Lab sama data markers. Nah, oke. Jadi ini lanjutannya dari modul 1 kemarin. Mestinya kalian udah ingat ini untuk apa. Jadi kita bakalan mengakses library-nya DS Lab yang udah kita install udah dijelasin di modul 1 tuh DS Lab, dan kita bakalan pakai datanya markers. Jadi kalau kita buka package dari DS Lab itu sendiri di package ini, tab package, lalu DS Lab, itu banyak banget, ada dataset di sini. Misal kita pakai yang markers ya, markers US gun markers by state for 2010 bla 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 bla. Untuk pakainya itu pakai yang ini, data markers. Ketika udah kayak gini, data markers kita enter. Nah, si markers tadi akan masuk ke environment ini. Environment kalau kita klik ya akan keluar semuanya data markers. Oke.
Oke, balik ke modul. Udah apa itu tadi? Melakukan ini. Oke. Jadi kita bakalan belajar tentang apa itu yang namanya data frames. Data frames itu bisa kalian sebut aja sebenarnya dataset ya. Dataset itu ya buat kumpulan data sebenarnya. Kumpulan data sih. Kumpulan data. Jadi kalau misalkan kalian mardersnya itu kalian kelas marders. Itu bentuknya kan data frame. Bukan DS Lab-nya ya. Coba letak DS Labs. Bukan DS Lab ya. Tapi mardersnya. Marders ini adalah data frame. Ingat, marders ini adalah data frame. Oke. Jadi data frame itu adalah dataset dan isinya adalah kumpulan data. Kalian juga bisa baca di sini sebenarnya. Oke. Nah, lalu bawahnya itu ada apa? Untuk memeriksa lebih lanjut isi dataset, dapat pula menggunakan fungsi str untuk mencari tahu lebih rinci mengenai struktur suatu objek. Oke. Jadi kita bakalan pakai str marders kayak gini ya. Nah, str itu apa? Kalau kalian ingat dulu pas algo itu ada str itu string ya. Kalau di sini beda. Ini str maksudnya structure. Jadi tolong bedah struktur dari marders ini. Dan hasilnya adalah ini. Dia adalah data frame mempunyai 5 variabel dan 51 data. Iya enggak sih 50. Nah, bener kan 51 data. 51 objek apa ya? Lupa. Dan 5 variabel tuh agak yaitu state, app apa sih aku lupa. Region, population, dan total. Oke. Balik ke modul. Nih ya, sama kan tadi? Sama kan? Sama. Oke, lalu kita ke bawahnya langsung aja. Kita tadi udah belajar strukturnya, cara melihat strukturnya. Sekarang kita bakalan belajar apa ini perintah head. Gimana cara memakainya? Head gini ya. Head. Jadi kalau kalian mau cepat tulis aja he ya. Nah, itu kalian biasanya ada pop-up kayak gini, tinggal milih. Nah, misal kita pakai head di sini berarti head ini kalian enter. Nah, dia akan langsung nyiapin terus marders. Nah, head. Apa itu head? Kalau kalian butuh bantuan dan pengen searching, ya bisa sih kalian lewat browser dan searching biasa. Tapi kalau di RStudio itu kalian bisa gunain menu help di sini. Help, kelihatan kan? Help di sini. Lalu kalian tulis aja perintahnya. Misal head. Nah, ini head. Nah, itu buat apa? Return the first or the last vector bla 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 bla. Bla 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 bla. Nah, jadi kalau nggak salah tuh head itu di modul ada penjelasannya nggak sih? Enggak ya? Oke, head itu akan menampilkan data teratas. Data teratas 6 kalau nggak 6 atau 5 ya. Kalau di sini 6 sih. Pokoknya beberapa data teratas, 6 data teratas gitu aja sebutnya. Dari dataset atau data frame. Oke, itu head. Jadi kalau misal kalian ada dataset yang lain, data frame yang lain, terus kalian bikin mengeluarkan tampilkan 6 data teratas. Ya udah, kalian tinggal head terus data frame-nya. Ingat ya, head terus data frame-nya. Oke. Lalu di bawahnya ada untuk analisis awal tiap variabel yang diwakili dalam bentuk kolom. Pada tipe data frame dapat menggunakan operator asesor atau dolar dengan cara berikut.
kita coba ini ya, murder population. Maksudnya gimana? Murder problem. Nah, murders dollar population. Ya, murders dollar population. Lah, Mas, kok yang keluar kayak gini? Maksudnya gimana? Jadi, kalau kita pakai apa namanya tadi? Aksesor dolar gitu aja. Dolar. Itu maksudnya dalam data frame si murders keluarkan yang population tok atau hanya yang population. Misalkan kalau aku yang state aja wis. Murders dolar. Aku sebutnya dolar aja ya. State. Nah, maka dia akan mengeluarkan yang cuman di variabel apa kolom ini? Kolom aja ya. Kolom state. Lagi misal aku pakai yang region. Nah, dia cuman akan ngambilin yang region. Oke. Itu ya. Oke. Terus bawahnya ada apa ini? Untuk mengetahui nama-nama dari 5 variabel atau kolom ya. Oke. Nggak perlu bingung. Tuh ya. Bla 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 bla, kita menggunakan fungsi names. Jadi kalau kita nggak tahu ini apa aja nama kolomnya atau variabelnya, sebenarnya tinggal lihat di environment ini, bagian environment, terus kalian tampilin ini ada drop down, tuh udah semuanya di situ. Nek enggak ya pakai str tadi, tapi bisa juga pakai fungsi names murders. Ya, ada apa aja nih? Ada state, ABB, region, population, dan total. Oke, sampai sini paham ya? Berarti insya Allah paham. Jadi tadi kita udah apa aja? Kita udah belajar tentang variabel yang ini maksudnya value. Ini nyebutnya value atau variabel ya? Value aja lah. Value. Lalu ada data frame. Data frame itu tadi apa? Adalah dataset. Dataset tadi apa? Adalah kumpulan data. Dan kita bisa bedah strukturnya. Lalu tampilin data-data teratas, lalu 6 data teratas, lalu tampilin cuman di kolom apa, terus tampilin nama-nama kolomnya aja. Nah, kita sekarang bakalan belajar tentang vektor. Jadi vektor itu nyebutnya gimana ya? Ya tipe data variabelnya sih sebenarnya. Jadi di vektor itu ada yang lumrah biasanya digunakan, itu ada numerik, karakter, dan logical. Numerik itu ya biasanya integer, float, apalagi ya, double, bla bla bla. Tuh numerik ya, pokoknya yang berkaitan dengan angka dan bisa dioperasikan. Tuh angka atau numerik. Lalu ada yang namanya karakter. Karakter ya biasanya kayak alamat, nama, apa nih ya? Negara, ya pokoknya yang berdasarkan huruf atau kata. Terus logical ini lebih ke kayak boolean, bol, BOL. Itu true or false ya. Benar dan tidak. Benar dan salah, sorry. Tuh. Oke, kita coba aja. Ada apa ini? Objek bla 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 bla. Karena merupakan vektor, angka tunggal bla 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 bla. Kalian baca sendiri aja. Untuk mengidentifikasi banyaknya entry dalam suatu vektor dapat digunakan fungsi length. Oke. Kalau kalian mau coba ya silakan. Itu length itu untuk apa? Length itu jadi untuk banyaknya data. Kita misal kalau di sini kita pakai length murder population. Aku pakai yang lain ya. Length murders. Misal aku pakai state. Hasilnya sama sebenarnya 51. Kalau yang di modul ini pakai population 51. Kenapa? Jadi dia akan menampilkan sebenarnya banyaknya data. Nah, ini 51.
Kan datanya kan banyak ini. Dari Alabama, Alaska, bla 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 sampai yang terakhir itu Wyoming. Tuh ada 51 data. Oke. Nah, data tersebut apa ya namanya? Bagian itu aja deh. Bagian tersebut yang pakai dolar tadi juga kita bisa cari tahu. Kolomnya bisa kita cari tahu dengan fungsi apa tadi? Kelas ya. Kelas misal murder. Misal apa? State ya. State. Karakter. Misal kalau population harusnya numerik. Kalau dari modul numerik. Yap, numerik. Mas coba kalau langsung population. Class population. Kok nggak bisa? Coba mas yang state. State. Kok state APP? Kok nggak bisa? Ya. Karena population dan state itu nggak ada di yang values ini. Kalau kalian langsung kayak gini, itu dia bakalan baca langsung sebuah values. Dan untuk mengakses yang ada di dalam data frame itu, kita harus pakai dolar ini, dolar. Jadi data frame-nya apa, dolar atau aksesor. Lalu baru kolomnya apa atau variabelnya apa. Banyak istilah yo, variabel, values, bikin bingung. Santai aja, nanti lah yo, dikit-dikit paham. Oke. Nih ya. Oke, kita lanjutkan. Secara matis nilai-nilai dalam mother population adalah berupa integer. Namun secara default angka numerik tersebut merupakan bilangan bulat. Oke, jadi kalau kalian baca ini maksudnya apa sih mas? Oke, gini aja ya. Langsung ke RStudio aja. Kita udah punya A ya tadi. Aku bakalan bikin B sama dengan beda 3. Oke, udah ada A sama dengan B. Jadi masih ingat kan tadi kalau kita kelas A apa? Kelas B apa? Oke, itu numerik ya. Coba aku misalkan kelas 1. Dia kebacaannya numerik. Jadi nggak masalah ya kalau kalian mau langsung nilainya berapa, misal 90, 900 atau berapalah 1000 bla bla bla. Itu tetap hitung numerik. Kalau aku pakai hello, dia kehitungnya karakter. Itu ya, ada numerik, ada karakter, kayak yang udah tadi. Coba true. True. Dia logical. Lalu ada apa lagi? Oke, kita tebak-tebakan aja. Kalau aku masukin T, dia akan ke karakter atau ke logical. Atau malah ke numerik. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah logical. Jadi pas logical itu kalian kayak boolean, itu kayak boolean. Jadi ada true sama false. Kalian bisa nulisin T atau true, bebas. Mas, case sensitif nggak? Mari kita coba. Misal nggak ada caps lock ya, cuman T biasa. Lah, mas dia kehitung function. Gimana itu? Iya. Kalau aku kayak gini mas, bisa nggak? Oh, malah dia arahin ke. Ya benar. Dia diarahin ke true yang kapital. Nah, objek true not found. Tapi kalau dia kapital, dia kedetek.
Jadi itu ya. Oke. Itu tentang karakter dan numerik dan logical. Untuk function kayaknya nggak dibahas di modul ini deh. Oke, balik. Lalu ada yang namanya untuk mengubah tipe numerik menjadi integer dapat digunakan fungsi as integer atau menambahkan L pada akhir data angka. Jadi misalkan tadi itu kalau aku kelas cuman 1. Sorry. Mana yang 1? Nah, kelas 1 itu apa? Numerik. Jadi kalau kita tambahin L, dia integer. Balik lagi ke 1, dia numerik. Misal Y ada Y-nya ngapain? Numerik atau integer? Numerik. Tapi kalau aku tambahin L, apa ini? Warning nanti jadi. Iya, kenapa? Kayaknya kelebihan deh. Tak ulang. Malah main-main. Nah, integer. Jadi masih ingat kan kalau di dulu C++ itu ada batasnya berapa integer tuh, float berapa. Itu ada batasnya ya. Main-main aja di situ. Atau kalian bisa pakai, nih nggak salah ya, class as integer misal 1. Nah, jadi dia bacanya malah integer karena dia diberi perintah untuk membaca itu sebuah integer atau s dot integer itu ya, s integer. Tuh kalian baca modul sendiri itu juga udah jempol sebenarnya. Udah lumayan tuh yang di modul. Lalu vektor juga dapat digunakan untuk menyimpan string kayak yang tadi itu ya, mother state, terus tadi aku nulis apa tuh, hello dan lain-lain. Terus jenis vektor penting, logical, yang true dan false tadi udah. Oke. Oh, ini agak ganjil nih. Ada apa ini? Iya, oke, tak coba dulu aja. Z sama dengan pakai yang tanda panah ya tadi. 3 sama dengan 2. Iya, Mas kok jadinya false? Ya karena tadi kita menyimpan, coba nih aku penasaran. Misal X sama dengan 3 sama dengan 2. Apakah error? Oh tidak, oke. Oke, balik lanjut. Jadi ini maksudnya adalah kalian buat variabel X yang isinya 3 sama dengan 2. Kenapa salah? Karena 3 tidak sama dengan 2. Paham nggak? Ingat, 2 buah sama dengan itu adalah perbandingan atau ngecek perbandingan. Jadi 3 sama 2 itu dibandingkan apakah mereka sama apa enggak. Kan mereka berbeda ya. Nah, karena mereka berbeda, dia akan bernilai false. Misal aku bikin X baru dan isinya 3 tidak sama dengan 2. Hasilnya kira-kira apa? 3, 2, 1. Hasilnya adalah true. Oke ya, itu ya. Oke, kita udah belajar apa tadi? Numerik yang ada integer, terus ada karakter, lalu logical. Kita akan beralih ke faktor. Apa itu faktor? Jadi kalau kita pakai faktor itu gampangannya kayak gini. Nah mana ya? Nah ini. Faktor berguna untuk menyimpan data kategorikal. Jadi kalau kita lihat di yang datasetnya ini, datasetnya Mothers, itu kita kalau lihat yang di kolom atau variabel region, ya region. Jadi isinya itu cuman south, northwest, north central, northeast, northeast, bla 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 bla. Jadi cuman 4 di sini malah. Nah, cuman 4. Ada northeast, south, north central, west.
Nih ya, itu maksudnya apa? Jadi itu yang hanya bisa dikategorikan. Misalkan contoh lain tuh kayak darah, golongan darah. Jadi ada A, AB, B, O. Terus apa lagi ya? Avatar, negara api, suku air. Terus kuil udara, terus kerajaan bumi. Itu ya contohnya. Jadi yang bisa dikategorikan. Misal laki-laki, perempuan. Apalagi ya? Impostor, bukan. Enggak ding, itu lah laki-laki, perempuan. Terus tadi itu negara api, kuil udara, suku air, kerajaan bumi, arah mata angin itulah. Terus golongan darah. Itu ya. Itu untuk kategorikal. Dan kita untuk mengakses si faktor itu pakai yang fungsi namanya levels. Itu ya. Nah, levels misal murders at, kita pakai yang region. Itu ya. Jadi kalau yang di dataset ini cuman ada northeast, south, north central, dan west. Mas, bedanya sama karakter apa, Mas? Jadi kalau yang sebenarnya aku lupa gitu, ini soalnya bakal dibahas di modul-modul selanjutnya. Itu tentang karakter dan faktor. Nah, kalau nggak salah di modul-modul berapa gitu. Dia bakal ketika kita bikin itu dia akan dibikin enggak faktor dulu atau char dulu. Baru nanti akan dikonversi biar enggak campur-campur. Yang char mana, yang karakter mana, yang faktor mana. Dan biasanya kita pakai faktor itu ketika dia bisa dikategorikan. Ya kayak itu tadi, laki-laki, perempuan, terus golongan darah, terus apa itu tadi. Nah, kalau yang karakter itu ya cuman kayak nama, terus nama, negara, dan lain-lain. Negara juga bisa sih kita jadiin faktor. Kan beda-beda ya. Iya. Harusnya bisa jadiin faktor. Tapi misalkan kayak nama, alamat tuh bisa kalian jadikan karakter. Terus kayak apa lagi ya? Tweet mungkin. Tweet, caption tuh bisa jadikan karakter. Oke, balik. Oke, ada apa lagi? Itu ada list. Selanjutnya ada list. Data frame merupakan sekumpulan list yang memiliki kelas yang berbeda-beda, sama halnya dengan data frame. Analisis dilakukan menggunakan operator aksesor dan siku. Oke, ini udah ya kita tadi pakai aksesor atau pakai dolar ini. Oke, kita lanjut. Jadi tadi itu list ya. List ini lebih enak disebutnya apa ya? Kalian bisa cari di internet atau mari kita lihat di help. Mari kita lihat list. Nah, list generic bla bla bla. Apa itu list? Oke. Membingungkan kalau yang ini. Oke, kalau dari aku ya, list itu gimana? Jadi list itu sebenarnya hampir sama kayak dataset, tapi dia cuman sekumpulan apa ya? Sekumpulan list. Ya sekumpulan data sih. Tapi lebih enak aku nunjukinnya kalau misal kayak gini aja. Misal ya, murders. Tadi untuk identifikasi list gimana? Kita pakai apa ini namanya? Kotak siku 2 buah ya. Jadi misal aku kayak gini. Itu kalau kalian ingat indexing array enak. Indexing array murders 1. Itu maksudnya gimana?
Jadi kita akan pakai yang di Marders. Kita kalau tadi pakai aksesor atau pakai dolar, sekarang kita pakai ini. Itu isinya ini state. Jadi bisa ya pakai indexing kayak gini. Terus misal aku pingin mengakses Arizona, berarti tuh 23. Tuh kayak konsepnya gimana ya? Yang di state data ketiga. Jadi aku kayak gini. Bentar ya. Kalau nggak salah ya. Ini berarti dari data frame Marders keluarkan yang di kolom 1 atau variabel 1 itu di state data ketiga atau nomor 3. State nomor 3. Dan jawabannya adalah Arizona. Itu ya, list. Tapi kayak list jarang dipakai kalau nggak salah ya. Oke, lanjut aja. Terus untuk matriks sendiri, tuh matriks masih sama sih sebenarnya, sama kayak yang dulu apa dari Algo PBO pemrograman web. Ada yang lain? Kayaknya enggak. Tuh konsepnya masih sama. Oke, tapi aku tak tampilin aja matriks itu kayak apa. Matriks. Oke. Sama aja sih. Konsepnya cuman itu, dan untuk parameternya sendiri mana. Nah. Jadi matriks itu ini isinya parameter, ada data, enrow, call, dan by row, bla bla bla. Kalau kita lihat di sini, kalau kita jabarkan apa tahu mat sama dengan matriks. Oke, mat sama dengan matriks. Terus parameternya tadi apa? 1.212. Masih ingat ya 1.212 itu apa? Terus biro mau ukuran nih 4,3 itu ya. Oke, mat. Nah, oke, jadi oh iya, mungkin di modul 1 belum ada, jadi tak sampaikan aja di sini. Sebagai programmer yang baik, emang kita indexing emang dari 0. Indexing emang dari 0. Tapi di sini kita pakai 1 ya. Semua dimulai dengan 1. Jadi misalkan ya 1 baris 1 kolom 1 ya. Baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 ya, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3 ya, baris 2 kolom 3. Enggak 0 2 dan lain-lain, tuh kita pakai yang namanya yang 1 dari 1. Oke. Jadi konsepnya matriks itu bagaimana? Jadi matriks itu fungsi matriks, parameternya itu adalah 1.212 itu adalah datanya. Ini adalah ukuran row, ya kan? N row, dan ini adalah n call atau kolom. Jadi kayak gini. Buatkan aku sebuah values, ya sebuah data lah. Sebuah penampung yang bernama mat. Isinya adalah matriks yang isinya adalah angka 1 sampai 12. Ini artinya nge-generate dari angka 1 sampai 12. Angka 1 sampai 12 ukurannya barisnya 4, kolomnya 3. Dan kalau dikeluarkan jadinya kayak gini. Ya. Aku pingin akses angka 7. Gimana caranya? Ya, mat. Gimana caranya? Jadi, kalau kita pahami bener-bener yang ada di sini, itu ada clue-nya sebenarnya. Ini kenapa kok angka dulu baru ada koma, dan ini ada koma dulu baru angka. Jadi kalau misal kita mau akses angka 7, gimana caranya? Ya, kita pakai yang baris dulu. Baris itu tandanya kayak gini. Angka dulu baru koma. Misal 3 koma.
Dan kita untuk ngakses kolom dengan yang koma dulu baru angka. Jadi di sini pakai kolom 2. Di sini ya tinggal titik apa namanya? Klik aja 2. Lalu kita enter. Dan dia akan mengakses 7. Oke, gitu aja. Ada tambahan lain? Enggak. Yap, oke. Jadi itu ya, overview. Jadi kita udah belajar tentang tipe data yang ada di R, terus ada data frame yang merupakan sebuah dataset. Lalu ada vektor, dan faktor. Kalau vektor itu tadi ada numerik, karakter, logical. Kalau faktor itu adalah bla 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 atau menyimpan data yang bersifat kategorikal ya. Lalu ada list, lalu ada matriks. Ini ya lumayan fundamental untuk praktikum kedepannya sih sebenarnya. Dan ini ada soal, kalian bisa kerjakan. Oke, sekalian tak jelasin aja yang di soal sini ada yang rancu sebenarnya. Jadi kalian mungkin kalau yang ini tuh nggak terlalu rancu, ini bisa kalian kerjakan. Dan yang nomor 1 ini tuh kalian cuma suruh milih aja manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan karakter dari tiap variabel pada data frame. Jadi kalian milih ini A, B, C atau D aja. Misal jawabannya adalah pilih aja salah satu A, B, C atau D. Dan bisa kalian jelaskan ini apa, kenapa kok kalian milih ini. Terus nomor 2 itu sebutkan apa saja nama kolom yang digunakan pada data frame. Itu kita mengacu, oh iya, ini soal 1 sampai 6 ini mengacu dengan ini ya, data markers ya. Oke. Jadi ya selamat mengerjakan. Oke, itu aja. Wow, udah 30 menitan. Lama ya. Oke, itu aja. Jadi itu dulu untuk modul 3. Bila ada pertanyaan bisa tanyakan ke asisten yang terkait, asisten tempat kelas kalian. Terus oke, itu aja. Maaf bila ada salah. Terus bising suara motor padahal hampir jam 12 malam. Oke, itu aja. Oke, sampai jumpa. Bye. Yo.